Hai Mam, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Dian di channel Happy Cooking with Dian. Oke Mam, kali ini saya mau berbagi resep menu masakan. Nah, kali ini saya bikin kering tempe kacang. Nah, kering tempe kacang ini sering kita temui ya kalau kita misalkan makan di warung makan, ataupun kalau ada acara selamatan, misalkan untuk tambahan nasi kuning dan lain-lainnya. Ini kering tempe ini membuatnya gampang sekali Mam. Mam harus nonton videonya ya supaya tahu step by stepnya seperti apa, sehingga menghasilkan kering tempe yang kriuk-kriuk, kemudian juga tahan lama. Oke. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita gunakan, cukup mudah, nah, kemudian juga cukup murah, dan yang pasti bisa jadi stok makanan kalau Mam males masak, bisa taruh toples, bisa disimpan di kulkas. Pokoknya ini awet kalau Mam bisa masaknya dengan benar. Oke, bahan-bahannya juga sederhana, simple, yang pasti Mam bisa buat sendiri di rumah. Ayo kita lihat sama-sama yuk apa aja bahan dan bumbunya. Nah, yang pertama-tama, karena ini saya mau bikin buat nasi kuning, saya mau bikin 50 porsi, jadi saya butuh 5 papan besar ya, kurang lebih hampir 1 kilo. Kemudian ada kacang tanahnya seperempat atau 250 gram. Selanjutnya punya bawang putih 100 gram yang sudah dikupas ya. Nah, biar nanti dia baunya harum gitu. Kemudian ada bawang merah sedikit aja 30 gram kurang lebih. Nah, ini cabai merahnya kita mau iris-iris aja, kemudian minimal 100 gram, lebih boleh. Kalau 100 gram sudah cukup pedas. Nah, ini yang paling penting untuk membuat karamelnya, nanti kita butuh gula pasir kurang lebih 200 gram untuk 1 kilo tempe. Dan ada penyedap rasa 1 sendok teh, garamnya setengah sendok makan dulu, nanti kalau kurang asin baru tambahin. Nah, di sini rempah-rempahnya cuma pakai lengkuas 1 ruas jempol yang besar dan daun salam 2-3 lembar, ditambah dengan kecap manis kurang lebih 3 sendok makan atau sesuai selera. Dan yang paling penting ini, air asam jawa kurang lebih 4-5 sendok makan supaya kering tempenya tambah enak. Oke, yang pertama-tama kita siapkan. Nah, ini tempenya besar-besar ya. Kurang lebih saya pakainya 5. Itu untuk 50 porsi snack apa ya, nasi kuning, itu dapatnya juga lumayan cukup banyak. Nah, ini tempenya harus lebih tipis ya. Kalau saya ini agak kurang tipis, jadi Mam boleh lebih tipis lagi, lebih kecil-kecil lagi. Tapi dipastikan tempenya yang sudah benar-benar jadi, artinya ini sudah putih semua seluruh bagian dan sudah memadat gitu ya. Jadi kalau beli kadang-kadang kan dia belum putih seluruhnya. Nah, Mam tungguin 1 hari si tempe supaya dia benar-benar putih. Nah ya, jamurnya sudah penuh ke tempenya dan tempenya sudah lebih padat. Nah, itu nanti diiris-irisnya lebih mudah gitu ya. Dan digorengnya juga enggak pecah nanti atau enggak rusak gitu, jadi butiran-butiran kayak gitu. Oke. Nah, ini tempenya kita iris tipis-tipis, kecil-kecil ya, sesuai selera aja, kemudian sampai selesai. Selanjutnya kita siapkan minyak yang cukup banyak. Tes dulu ya, kalau sudah benar-benar panas baru kita masukkan si tempenya. Goreng secukupnya aja, jangan terlalu penuh supaya nanti dia tempenya kering maksimal. Goreng menggunakan api yang besar dulu. Nanti kalau dia sudah agak-agak menciut ya, kering sedikit, nah baru kita kecilkan apinya sampai dia benar-benar semua si tempenya mengambang. Jadi nanti si tempenya itu benar-benar kriuk, luar dan dalam benar-benar kering gitu ya, namanya juga kering tempe ya. Jadi pertama sama seperti kita bikin kentang Mustafa, jadi pertama apinya besar dulu sampai dia benar-benar membentuk lapisannya itu keringnya, baru kita kecilkan supaya dalamnya dia matang. Nah, ini ya sudah matang, dengar bunyinya ya. Oke, next, karena ini tempenya banyak, jadi saya sambi-sambi untuk mengiris cabai ya. Ada yang suka cabenya digiling bersama bumbu ya silahkan, tapi saya pengen ada tekstur gitu ya, jadi lihat si kering tempenya lebih cantik, ada warna-warnanya, jadi cabenya saya iris-iris serong seperti ini aja.
Untuk cabenya 100 gram sudah cukup pedas, jadi anak-anak sudah approve ya. Untuk anak-anak ya di atas 5 tahun itu sudah bisa makan, jadi nggak terlalu pedas. Tapi kalau takut anaknya kepedesan ya boleh kurangi si cabai merahnya. Udah gini cabai merahnya kita sisihkan. Selanjutnya saya mau haluskan bumbu, karena ini bumbunya banyak saya pakai blender aja ya, blender kecil. Saya haluskan bawang putih dan bawang merah. Ada yang nggak pakai bawang merah, boleh silahkan. Supaya lebih kering gitu ya boleh. Saya mau pakai bawang merah supaya ada cita rasanya sedikit gitu. Ini di blender pakai air. Nah sampai kayak gitu aja. Oke, next, tempenya sudah matang, saya mau goreng kacang. Nah kalau goreng kacang itu apinya juga nggak boleh besar-besar, jadi apinya sedang aja dan harus sering diaduk kayak gini supaya nanti dia seluruh bagiannya merata dan nggak gosong. Kulitnya udah gosong tapi dalamnya belum matang. Nah ini contoh kayak gini, tandanya dia udah matang, udah nggak ada bunyi peletuk lagi tuh. Nah pada saat dimasak si kacang ini tuh bunyi peletuk. Nah kalau udah mau matang dia peletuknya hilang, tandanya udah siap harus diangkat. Nah cukup kayak gini, ini nggak gosong sama sekali. Oke. Nah ini penampakan kering tempenya kayak gini. Ini garing, bener-bener garing, luarnya garing, dalamnya juga garing ya. Bisa lebih garing lagi kalau lebih tipis gitu ya. Nah saya kurang tipis gitu. Nah ini bumbunya ditumis pakai minyak, minyaknya harus agak banyak. Ditumis, ditambahkan dengan daun salam dan lengkuas yang sudah digeprek. Itu lengkuasnya masih ada kulitnya, itu nggak masalah ya, karena sudah saya cuci, saya bersihkan sampai benar-benar tanah-tanahnya itu hilang. Oke, ini dimasak terus sampai kering kayak gini. Udah kering kayak gini, tinggal kita tambahkan cabai merahnya. Ini ya, udah ditumis sampai cabai merahnya agak sedikit layu. Kalau kurang minyak tambahin minyak nggak apa-apa, nggak masalah, kering tempenya agak berminyak. Nah ini saya tambahin air asam. Air asam fungsinya untuk apa? Dia selain mengikat si gulanya nanti juga memberikan cita rasa yang beda gitu kering tempenya, jadi lebih seger terus lebih enak gitu pokoknya deh. Tambahin ya penyedap rasa. Kalau nggak mau penyedap rasa boleh pakai kaldu jamur, terus garamnya setengah sendok makan dulu. Nanti kalau kurang asin kan seluruh selera ya, kita tambahin sendiri. Nah, ini gula pasirnya saya tambahin kurang lebih 200 gram. Boleh mams kalau suka lebih manis tambahkan sampai 250 gram juga masih oke. Kalau tadi ya tempenya 1 kilo itu. Ini aduk aja sampai si gulanya larut. Nah ini nggak boleh buru-buru, dilihat, dirasain gulanya masih gerincel-gerincel apa enggak. Terus saya mau tambahin sedikit air supaya gulanya larut dulu, terus kita bikin karamel gitu. Nah kalau kayak gini nggak boleh dimasukin karena ini kan mengandung air, nanti tempenya melempem gitu. Jadi kita tunggu sampai si gula ini larut, terus airnya juga susut. Gini aja, terus diaduk sampai gulanya benar-benar larut, karena ini gulanya banyak, 200 gram. Terus saya mau tambahin kecap kurang lebih 2 sendok makan itu,
sampai 3 sendok makan boleh. Nanti kalau terlalu coklat warnanya kurang bagus. Nah ini aduk terus tuh ya sampai dia berbuih-buih gitu. Berbuihnya bukan air tapi karamel. Diaduk terus bener-bener sampai berkaramel. Bener-bener dia kayak coklatnya menghitam gitu ya, tambah menghitam. Nah kayak gini nih, ini udah ya, tuh tandanya ya. Nah ini masukin si kacangnya, tempenya garing nih ya. Oke, dengar suara tempenya ya, garing. Nah ini kita aduk, langsung diaduk, apinya dikecilkan sedikit, diaduk sampai semuanya tercampur rata ke si tempe dan kacangnya. Terus diaduk sampai benar-benar kayaknya lengket gitu. Jadi setelah diaduk ini belum selesai nih, masih dimasak sampai dia benar-benar lengket ke tempe dan kacangnya. Si gulanya mengikat ke tempe dan ke kacang gitu ya. Nah ini menurut saya rasanya udah pas, jadi nggak terlalu asin, dan ini dominan manis dan pedes dan asam sedikit, enak deh. Aduk terus ya, ini nggak saya skip, terus saya aduk nih sampai dia benar-benar susut. Diaduk terus pokoknya, benar-benar diaduk terus sampai benar-benar kecampur, sampai kerasa tuh sendoknya sutilnya lengket gitu. Oke. Nah, udah deh. Tuh lihat. Agak-agak nempel-nempel gitu ya. Nah, ini tadi udah jadi. Nah, ini dia kering tempenya udah jadi. Tuh lihat, lengket-lengket. Nah, nanti ini kalau udah agak dingin dia benar-benar kering gitu ya. Jadi kayak nempel-nempel gitu. Aduh, ini enak banget deh. Ini perpaduan antara rasa manis, kemudian sedikit gurih, ada asamnya, terus ada kacangnya. Aduh enak banget, ini cocok buat dijadikan stok. Kalau mam misalkan suatu saat males masaknya atau nggak ada ide buat masak nih, keluarin si kering tempe kacang ini, pasti anak-anak suka. Ini anak saya seneng banget ya, walaupun rasanya agak sedikit pedas tapi dia benar-benar seneng banget. Nah kebetulan nih mau bikin nasi kuning, jadi nanti saya simpan karena kebetulan acaranya besok harinya gitu ya. Oke, seperti ini aja kering tempenya, ini enak banget dan ini berhasil bikin kering tempe. Nah ini saya mau taruh di wadah-wadah gini ya, supaya dia tahan. Ini udah dingin, jadi saya langsung taruh di dalam wadah kedap udara kayak gini. Wah, di rumah Mams lagi hujan gak? Di sini lagi hujan nih, hujan deras ya. Jadi suaranya ada gemericik-gemericik hujan. Gak masalah, ini semoga hujannya hujan yang bermanfaat, berkah dari Allah. Yang lagi tanam padi, yang lagi bertani dimanapun berada, semoga hujan ini membawa keberkahan ya. Oke. Nah ini kalau saya mau sajikan buat makan siang, tinggal bikin sayur bening bayam bisa, kemudian sayur asem juga bisa. Nih enak banget ya. Oke, tuh lihat, dengar bunyinya tuh. Oke, sudah jadi kering tempe kacang ala Ibu Dian, siap disajikan untuk menu keluarga. Ya, rasanya enak, bahannya murah, dan ini juga padat bergizi, ada tempe, ada kacang ya. Dan yang pasti ini sehat dan lebih murah kalau kita buat sendiri. Oke, terima kasih ya Mam sudah menonton video di channel YouTube saya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, like, comment, share, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk dapat video terupdate dari saya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.